Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fianur Ardiansyah dengan NIM AIR 029 dari Teknologi Rekayasa Otomasi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan terkait dari percobaan yang ke-10, yaitu terkait dari percobaan line follower, di mana di sini saya sudah membuat dari hardware dari robotnya. Namun di sini saya akan menjelaskan terkait dari program untuk menjalankan dari robot tersebut. Ini adalah folder yang telah dibuat gitu, dimana di sini ada beberapa source atau beberapa program yang digunakan dalam line follower tersebut, mulai dari hardware test, kemudian ada line follower dan ada main CPP. Selain itu ada GUI juga untuk HMI atau tampilan di robot line follower. Di sini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu, yaitu mulai dari hardware tesnya terlebih dahulu. Ini ada hardware. Di sini ada dua tipe pemrograman, yaitu menggunakan C dan ada C++. Selain itu juga untuk tampilan dari GUI-nya atau motornya itu menggunakan dari Python. Langsung saja kita ke hardware, dimana ini hardware dev atau .h ini merupakan program header gitu untuk memanggil dari atau inisialisasi dari komponen-komponen yang ada di line follower, mulai dari driver motor, kemudian ada LCD I2C, kemudian ultrasonic, terus multiplexer, terus dan sebagainya lah. Nah, ini dijelaskan yang pertama, ini ada hardware define gitu, mendefinisikan gitu hardware dari line follower tersebut. Kemudian encode Arduino.h, kemudian ini adalah inisialisasi untuk dari atau mendefinisikan dari pin untuk I2C, yaitu 21 dan 22 SCL SCA. Kemudian ada ultrasonic sensor, yaitu trigger echo menggunakan 19 dan 23. Kemudian MUX atau multiplexer dengan tipe 74 HJ4051 dengan 8 sensor, yaitu ada pin 18, 17, 16 dan 4. Dan ada L298N atau driver motor, yaitu dengan menggunakan 32, 33, 25 untuk kiri dan kanan, 14, 26 dan 27. Dan untuk setting PWM-nya yaitu di frekuensi 5000 dengan res 8 dan channelnya 0 dan 1. Kemudian ada push button. Nah, push button ini digunakan untuk menggantikan berganti mode lah, entah itu menggunakan testing atau kalibrasi ataupun line follower gitu, dengan percobaan dari line follower yang sudah disetting. Nah, kurang lebih di hardware test seperti itu. Kemudian ada hardware CPP, ini merupakan dari program dari hardware-nya gitu kan. Tadi kan definisi saja, ini program di dalamnya, yaitu dengan memanggil dari hardware test tadi dan menambahkan dari library I2C. Kemudian setup dari hardware dengan ultrasonic, multiplexer dan motor, dan setup dari BWM-nya. Ibaratnya ini menggunakan untuk setup lah, void setup seperti itu. Kemudian ada inisialisasi stop, kemudian ada push button. Terus di sini juga digunakan ultrasonic sensor programnya ya. Programnya digunakan ultrasonic sensor untuk membantu pembacaan dari jarak. Namun dalam aslinya tidak menggunakan ultrasonic sensor karena dengan beberapa pertimbangan yang di ultrasonic dimana tidak terlalu berpengaruh terhadap pembacaan dari garis, sehingga ultrasonic di hardware tidak digunakan. Terus ini digunakan untuk pembacaan spesifik dari multiplexer atau IC. Terus ini untuk hardware, simple hardware test, untuk testing hardware secara simple, sederhana lah. Terus ini untuk membaca serial command dari GUI supaya bisa digunakan. Terus ini ada tombol reset untuk kembali ke menu awal, kemudian kirim telemetri data dan update LCD setiap 100 ms.
Nah, paling ya kurang lebih seperti itu ya untuk dari hardware testing. Ibaratnya hardware test ini dia sederhananya untuk testing dari hardware itu, apakah dari komponen itu berjalan dengan baik atau dalam kondisi baik gitu. Jika memang tidak dalam kondisi baik, maka di sini akan terjadi error gitu, entah dari program entah dari hardwarenya gitu ketika program ini dijalankan. Kemudian ada header yang kedua yaitu hardware test. Masih sama juga, yaitu dia memanggil untuk deklarasi dari I2C, dan tidak jauh berbeda lah dengan dari hardware test header dari hardware test sebelumnya. Nah, kemudian ada line follower, di mana ini digunakan untuk pembacaan dari sensor dari fotodioda. Nah, ini digunakan untuk menjalankan dari robotnya seperti itu. Nah, ini mulai dari deklarasi function, kemudian ada PID. Nah, di mana ini PID digunakan untuk mengoreksi lah nilai error ketika robot itu bergerak gitu. Misal dia ada garis di depannya gitu, kemudian posisi dari robotnya ini namun menyerong gitu kan. Nah, ini PID akan mengoreksi error tersebut, kemudian akan sehingga robot bisa berjalan lurus atau bisa mengikuti dari garis yang telah dibuat. Nilai PID ini memiliki pengaruh yang sangat besar ya, karena memang di sini digunakan untuk controllernya untuk mengurangi nilai errornya gitu yang dihasilkan gitu, sehingga dia bisa sesuai berjalan dengan di atas garis yang telah dibuat gitu. Terus ada ini setting dari motornya, kecepatannya, kemudian ada kalkulasi posisi dengan base dari 8 analog yaitu multiplexer. Terus ini kalibrasi dari sensor yang ditampilkan melalui LCD, mulai dari kalibrasi, geser di garis dan sebagainya. Nah, ini pembacaan dari sensornya. Jadi testingnya dari di robotnya nanti ketika digeser, maka dia akan bisa menunjukkan sensor mana saja yang telah terdeteksi gitu Pak. Misal dia terdeteksi, dia akan membaca 1, dan yang tidak terdeteksi ada 0 seperti itu. Nah, ini kalkulasi dari PID-nya. Dan ini ada tombol atau push button yang untuk mengatur dari base speednya lah yang digunakan. Apakah kita ingin men-setting dari robotnya ini secara kencang dengan PID yang kecil atau pelan dengan PID yang besar, seperti itu. Lanjut di yang ketiga, ini masih sama ya, dia file header yang nanti akan dipanggil di mainnya lah. Mulai dari dia inisialisasi di LCD I2C, kemudian yang terakhir ada main CPP. Di sini program utamanya lah, program utama untuk menjalankan dari line follower tersebut. Jadi keseluruhan programnya ini dijadikan jadi satu, mulai dari I2C, kemudian header hardware dev, kemudian ada hardware test dan line follower. Nah, ini mulai dari inisialisasi LCD menggunakan 0,0x27. Nah, ini untuk menampilkan dari tampil dari LCD. Terus ini modenya. Nah, ini modenya ini diatur menggunakan dari push button, dimana ada 3 push button. Yang pertama itu digunakan untuk line follower atau ketika memang sudah terkalibrasi dari garis-garisnya. Ini ibaratnya utamanya untuk testing dari line follower tersebut. Kemudian ada hardware test mode yang kedua. Yang kedua ini ketika ditekan tombolnya maka dia akan testing lah dari hardware-nya. Kemudian yang ketiga ada kalibrasi. Nah, ini kondisi ketika tombol 1 ditekan, tombol 2 ditekan, tombol 3 ditekan, dan ini void loop tidak diisi. Kemudian yang terakhir ada tambahan, yaitu terkait dari GUI atau Graphic User Interface atau AMI dari
line follower untuk memudahkan atau menampilkan gitu kira-kira apa saja menu-menu yang ada di line follower tersebut gitu, sehingga membuat tampilan lebih menarik lah. Nah, ini pengaturan dari background, kemudian ada data dari sensor, kemudian ada ultrasonic, button, multiplexer frame, dan sebagainya. Nah, ini hanya difungsikan untuk tampilan saja. Oke, paling kurang lebih penjelasan dari programnya seperti itu saja. Setelah ini saya akan lanjut untuk percobaan dari hardware dari line follower dari kelompok kami yang sudah dibuat, untuk melihat dari hasil percobaan line follower yang telah dibuat. Baik, ini adalah percobaan dari line follower dari kelompok kami yang telah berhasil mengikuti garis, sehingga dalam percobaan ini robot telah berhasil mengikuti garis dengan baik. Terima kasih.